Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ya, pada kesempatan sesi kali ini, saya coba untuk eh, menjelaskan ya mengenai perencanaan diklat ya di aplikasi Musrem Bangkom nih. Oke, izinkan presentasi dulu ya. Oke, ya. Pertama kita mulai dari perencanaan diklat ya. Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi ya, Musrem Bangkok. Oke, lanjut. Oke. Ya, pertama nih, kenapa diperlukan perencanaan diklat ini gitu. Jadi dalam sistem Musrem Bangkom ya, yang tadi namanya musyawarah ya kan. Pas itu di dalamnya itu terdapat perencanaan diklat ya. Perencanaan diklat penting untuk memastikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan pengembangan kompetensi ASN. Tanpa perencanaan ya, pelatihan bisa tidak tepat sasaran, tidak efisien dan berdampak minim terhadap kinerja. Nah, ini banyak sekali ya kita sering banget menemukan rapat-rapat ya, rapat besar gitu untuk menentukan perencanaan diklat gitu. Nah, dengan adanya Musrem Bangkom ini itu bisa lebih efisien lagi gitu. Nah, next ya. Perencanaan diklat sendiri kita perlu ketahui nih, teman-teman. Musrem Bangkom merupakan langkah strategis dalam perencanaan pengembangan kompetensi ASN untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas instansi atau organisasi. Jadi kita itu coba memfokuskan di instansi. Jadi ini nanti akan banyak ya manfaat-manfaat bagi instansi gitu ya. Yang pastinya dengan Musrem Bangkom ini itu mempermudah ya perencanaan diklat ya bagi instansi-instansi. Nah, dasar pelaksanaannya nih kita awali dengan dasar pelaksanaan. Jadi Musrem Bangkom ini tuh sendiri tidak berdiri sendiri ya. Itu ada pendukung-pendukung lainnya. Salah satunya pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya. Di pasal 69 sampai dengan 70 ya. Nah, di pasal 69-nya nih, setiap PNS berhak dan wajib mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi dilakukan sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan instansi pemerintah. Pasal 70, pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 JP, jam pelajaran ya, dalam 1 tahun. Ini juga sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah ya, untuk pemerintah DKI Jakarta itu paling sedikit ya sebesar 40 JP untuk jabatan tertentu. Nah, pengembangan kompetensi ini dapat melalui pendidikan dan pelatihan ya, seminar, kursus dan penataran atau mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi lainnya. Jadi kita tidak hanya memfokuskan ke dalam pengembangan kompetensi yang ada dalam instansi. Nah, namun kita juga memfokuskan diklat ya pengembangan kompetensi di luar instansi. Yang selanjutnya biaya pengembangan kompetensi dibebankan pada APBN atau APBD. Jadi semua perencanaan anggaran dan sebagainya itu sudah diatur ya dalam suatu kebijakan. Oke, next. Nah, di peraturan ya nomor 17 ya, ini perubahan dari nomor 11 tahun 2017 ya menjadi nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Nah, di pasal 203 ya A ya tahun 2020, setiap PNS wajib mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 20 JP ya jam pelajaran dalam 1 tahun sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan. Kegiatan pengembangan kompetensi ya yang dapat diikuti termasuk diklat ya, struktural, teknis, fungsional, seminar gitu ya, dan bentuk lainnya gitu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya di pasal 203B, kegagalan instansi dalam memenuhi hak pengembangan kompetensi akan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan manajemen PNS di instansi tersebut. Ya, jadi di sini tuh ditegaskan ya untuk semua instansi wajib
memenuhi hak ya untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi. Oke. Di Pemberaturan Pemerintah Pan-RB khususnya nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS. Nah, di pasal 6, manajemen kinerja PNS dilakukan dengan penyelarasan antara sasaran kinerja individu dengan sasaran kinerja organisasi. Selanjutnya, PNS wajib mengembangkan kompetensi yang relevan dengan pencapaian kinerja individu dan organisasi. Di pasal 19, hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan. Jadi, dalam satu sistem itu tuh kita perlu dalam ini kita ngomongin soal sistem yang kompleks ya. Akan ada evaluasi kinerja ya, berarti akan ada monitoring ya di mana nanti hasil evaluasi tersebut itu menjadi dasar pengembangan kompetensi ya, kompetensi yang diusulkan gitu, sesuai dengan instansi masing-masing. Oke, siap. Nah, dari dasar pelaksanaan tadi ya, di mana dalam regulasi ya, tadi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengharuskan ASN untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Ya, jadi pentingnya perencanaan struktur ya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Oke. Nah, di pemerintah Provinsi DKI sendiri ya, itu telah merencanakan ya atau menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi ya dari perencanaan anggaran ya, kebutuhan analisis dari penyelarasan data dan sebagainya ya. Jadi telah dilakukan koordinasi untuk menyelaraskan data yang tergabung karena data Musrembangkom ini tuh tidak berdiri sendiri yang pertama. Yang kedua, data Musrembangkom ini sangat banyak ya, sangat banyak integrasi dari data-data instansi terkait gitu. Jadi data tersebut tergabung menjadi satu ya, di mana di sini penyelarasannya itu lebih ke arah anggaran perangkat daerah yang di mana semua diatur ya, pusat gitu. Nah, dari hasil analisis kebutuhan usulan ya dari pemerintah provinsi lain, di mana usulan pelatihan di tahun 2025 ya berdasarkan analisis kebutuhan itu sudah tergambarkan dengan jelas itu ya. Beberapa klasifikasi jenis pelatihan itu sudah direncanakan oleh beberapa instansi terkait nih. Dan juga sudah ada mungkin yang melaksanakan ya pembelajaran ya dari sisi pelatihan ataupun pendidikan di tahun 2025 nih. Jadi kebutuhan data ya mengenai pengembangan kompetensi setiap pegawai itu tuh sudah di apa perhitungkan ya, dianalisis dan sebagainya itu maka oleh karena itu sekarang tuh tinggal instansi nih ya eh, bagaimana melaksanakan ya pengembangan kompetensi yang tadi ya Musrembangkom dengan efisien yang pasti cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan kompetensi per pegawai. Nah, penyelenggaraan kompetensi di berbagai provinsi tadi ya, di mana di sini eh di salah satu musyawarah juga ya, di sini kalau nggak salah di pemerintah Provinsi Gorontalo nih, di mana pimpinan juga mengajak ya seluruh ASN untuk menumbuhkan kesadaran komitmen ya dalam mengembangkan kompetensi diri. Jadi apa program pelatihan itu tidak hanya dari instansi ya, pasti juga bisa dari luar. Oleh karena itu, Musrembangkom itu juga salah satu wadah ya bagi pengembangan kompetensi yang ada dalam instansi ataupun di luar. Jadi eh, pemerintah Provinsi Gorontalo juga menegaskan ya mengenai pemotongan TPP ASN juga diberlakukan ya bagi ASN yang tidak melaksanakan pengembangan kompetensi. Jadi pengembangan kompetensi ini bersifat wajib ya bagi pegawai. Oke. Nah, keputusan Kepala Badan Pengembangan nih. Jadi dari keputusan Kepala Badan ya,
Pengembangan di sini pengembangan sumber daya Provinsi DKI Jakarta khususnya ya. Jadi hasil analisis kebutuhan kompetensi menjadi landasan untuk menyelenggarakan perencanaan diklat. Jadi dari hasil analisis kebutuhan kompetensi dari anggaran, dari klasifikasi jenis pelatihan, ya sampai dengan kebutuhan per perangkat daerah itu tuh menjadi suatu landasan untuk menyelenggarakan suatu perencanaan diklat. Jadi perencanaan diklat yang ada ya tanpa adanya perencanaan yang matang itu tuh eh, s- bisa dibilang ada suatu sistem yang kurang gitu. Oleh karena itu kita perlu merencanakan penyelenggaraan diklat terlebih dahulu gitu ya. Baru melaksanakan penyelenggaraan diklatnya. Nah, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN ya Peraturan Perundangan Nomor 11 ya 2017 di perubahan di tahun 2020 ya serta surat edaran gubernur terkait penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM. Nah, ini bereferensi di Pergub DKI nomor 61 tahun 2022 tentang manajemen talenta di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan surat edaran gubernur DKI ya tahun 2023 tentang peningkatan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kita perlu tahu nih sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Dan kata lain, ASN itu diangkat, ditempatkan, dipromosikan, dikembangkan kompetensinya, dan diberikan penghargaan, ya, itu berdasarkan kompetensi dan kualifikasinya. Jadi bukan hanya atau bukan karena kedekatan pribadi, politik, atau subjektivitas lainnya. Jadi kita pure ya ASN itu diangkat itu berdasarkan kompetensinya gitu. Jadi pembangunan sumber daya manusia sendiri itu kita semakin maju ya. Jadi semakin tepat sasaran gitu loh. Oke, selanjutnya dari kesimpulan keputusan gubernur tadi ya, peraturan gubernur tersebut mendorong penguatan tata kelola SDM berbasis data yang berfungsi untuk mengenali dan memprioritaskan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN. Ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDM. Nah, jadi saya tegaskan ya, instansi wajib mendukung sistem musrembangkom gitu. Jadi di Badan BPSDM ya, Provinsi DKI sendiri itu bertanggung jawab atas perencanaan dan implementasi pelatihan bagi ASN. Ya, baik lagi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai untuk mendukung reformasi birokrasi. Nah, dari eh, keseluruhan landasan tersebut ya, saya tarik manfaat penerapannya nih. Manfaat pentingnya penerapan Musrembangkom bagi perangkat daerah dengan memastikan program pengembangan kompetensi ASN disusun secara tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Nah, beberapa manfaat. Yang pertama, efisiensi proses. Jadi kita nggak perlu lagi nih untuk rekap secara manual ya, berbasis dokumen fisik ya. Maksudnya adalah kita mengefisiensi ya dari sebuah sistem ya menjadi eh, semua itu usulannya kini terpusat ya secara online ya secara sistem tadi ya berbasis aplikasi maksudnya dan real time ya sehingga proses itu lebih cepat, mudah dan bebas tanpa ribet. Nah, data akurat dan terintegrasi. Rencana pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan real ASN, bukan sekedar asumsi ya. Jadi semua data itu saling terhubung tuh. Ya pastinya terpercaya karena kita dari satu sumber ya dari satu sumber yang terpercaya maksudnya dan siap untuk dianalisis oleh perangkat-perangkat daerah terkait. Nah, ya selanjutnya mendukung sistem merit ya tadi menjadi bukti konkret bahwa pengembangan kompetensi ASN dilakukan secara terencana dan objektif. Ya, dukung.
mendukung reformasi birokrasi dan SPBE. Jadi aplikasi sudah sesuai dengan standar aplikasi SPBE terkait. Jadi ini menjadi langkah nyata menuju digitalisasi dan tata kelola SDM aparatur yang modern dan responsif. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas. Setiap usulan dapat dipantau, diverifikasi, dan ditelusuri tahap demi tahap. Proses lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi proses itu semua kita bisa lihat ya dalam sebuah sistem gitu. Jadi tanpa adanya kita untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi gitu antar pegawai, antar perangkat daerah dan sebagainya. Nah, selanjutnya mempermudah pengambilan keputusan. Jadi data pengembangan kompetensi yang lengkap ya, pastinya real time, siap digunakan sebagai bahan rapat pimpinan hingga dasar penyusuran anggaran diklat. Oke, dari manfaat tersebut ya, kegiatan pengembangan kompetensi setiap tahun ya, pengembangan kompetensi ASN sangat penting karena menjadi kunci dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap perubahan. Dengan kompetensi yang terus diperbarui, ASN mampu menjalankan tugas secara efektif, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjawab tantangan kebijakan dan teknologi yang terus berkembang. Tanpa pengembangan kompetensi yang berkelanjutan ya, kualitas kinerja ASN dapat menurun, menghambat pencapaian tujuan organisasi maupun instansi, ya, jadi agenda pembangunan daerah maupun nasional itu terhambat. Oleh karena itu, kegiatan ini maksudnya adalah pengembangan kompetensi ya, bukan hanya sekedar pelengkap, melainkan investasi strategis ya dalam meningkatkan daya saing dan kapabilitas aparatur negara dan setiap instansi-instansi terkait. Oke, nah sampai di sini ya, mungkin saya juga akan membahas mengenai proses bisnis. Proses bisnis musrembangkom. Nah, sistem musrembangkom sendiri yang merupakan langkah sistematis dalam perencanaan pengembangan kompetensi ASN. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis kebutuhan, serta pengambilan keputusan berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, oke, ini dari proses bisnisnya ya. Pertama itu kita mulai ya dari inventarisasi Bangkom. Nah, data-data yang dipenuhi dalam kebutuhan Bangkom itu data terintegrasi ya. Jadi dalam sistem Srem Bangkom itu tidak hanya data instansi saja, melainkan kita dalam penyusunannya itu banyak sekali ya data. Pertama dari visi misi kepala daerah ya, RPJMD, Renstra ya dari gubernur gitu. Profil pegawai perangkat daerah ya dari unit per perangkat daerah. Jadi semua data itu terintegrasi ya. Sampai dengan karir pet ya untuk menunjang setiap jabatan yang ada di perangkat daerah ataupun unit perangkat daerahnya ya. Data personal pegawai ya untuk PNS ya. Nah, dalam konteks pemerintah Provinsi DKI sendiri itu data itu diintegrasi oleh BKD ya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI. Dan juga tadi beberapa data ya dari Bapeda gitu, dari BioRB gitu. Nah, beberapa data juga ya di sini terkait ya ada data katalog Bangkom itu dari instansi terkait. Itu semua data terintegrasi satu sama lain. Jadi sistem Musrem Bangkom ini tidak hanya menyediakan data instansi, melainkan data semua perangkat daerah kita jadikan satu ya untuk menjadikan sistem Musrem Bangkom yang pastinya bisa dibilang cukup kompleks ya karena kita semua kebutuhan perangkat daerah itu semua diakomodir dalam satu sistem. Dan yang terakhir data peta Bangkom ya untuk setiap jabatan. Data ini sangat penting teman-teman. Ya, peta Bangkom itu pemetaan antara pengembangan apa namanya? Pengembangan kompetensi dan juga kompetensi yang harus atau wajib usulkan kepada pegawai tersebut ya dan juga data pemetaan data atasan dan bawahan ya ini tambahan data nih
Jadi kita sama-sama mengetahui ya per pegawai ya atasannya siapa gitu. Jadi semua itu bisa secara sistematis dilakukan dalam Musrembangkom. Oke, selanjutnya ya kita lanjutkan proses bisnisnya ya. Jadi dari pengumpulan data tersebut ya, lalu diverifikasi kebutuhan Bangkom oleh atasan terkait dan juga dilakukan validasi kebutuhan Bangkom. Jadi verifikasi itu eh, tahap awal juga ya untuk diajukan ke pimpinan gitu. Pimpinan itu maksudnya adalah pimpinan pusat. Jadi data itu divalidasi ya, lalu diajukan ke dalam one-one meeting. Ini tuh sebutan untuk seperti apa ya, semacam dialog data atasan bawahan juga nih. Ya, jadi ini semua tuh hierarki yang jelas gitu antara pegawai gitu dengan atasan-atasan yang sesuai dengan perangkat daerahnya gitu, jabatan di perangkat daerahnya. Nah, di one on meeting ini nanti akan dibahas ya mengenai usulan-usulan pengembangan kompetensi ya di setiap pegawai yang ada di perangkat daerah. Nanti hasil keluarannya ya itu ada kalender Bangkom dan juga SK hasil KPK. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi hasil usulannya ya itu program pelatihan ya sesuai apa saja dan juga skala prioritas yang harus diusulkan oleh setiap program-program yang ada di perangkat daerahnya. Oke, ya paling saya coba sedikit ya untuk live demo nih untuk perlihatkan kepada. Oke, ya ini oke mungkin saya sharing sedikit ya. Jadi eh, data katalog Bangkom ya ini. Yang pertama itu kita lihat dari periode tahun tuh. Jadi eh, Musrembangkum sendiri itu data yang dikumpulkan ya selama atau setiap tahun ya. Jadi di Provinsi DKI Jakarta sendiri ya, itu terdapat data katalog Bangkom ya. Nah, di sini bisa kita filter ya, mana saja data pelatihan ataupun data pendidikan. Dan di sini kita bisa langsung rekap data ya berbentuk Excel dan kita juga bisa menambahkan data Bangkom gitu sesuai dengan eh, sesuai dengan kebutuhan datanya gitu dari deskripsi Bangkom, ya, sasaran pesertanya, jumlah jam pelajarannya gitu, dan kita bisa menginputkan ya kurikulum apabila ada. Nah, dari data katalog Bangkom tadi ya, eh, itu kita sebagai pengelolaan perencanaan diklat ya, kita juga perlu menyiapkan ya data katalog kompetensi. Nah, dari data Bangkom dan data katalog kompetensi nanti akan dipetakan. Nah, ini salah satu fitur yang menarik nih. Jadi kita bisa petakan ya perangkat daerahnya, perangkat daerahnya ya. Contoh kita masuk ke pusat data informasi gitu ya. Nah, nanti di setiap eh, nama jabatan, sini ada nama jabatan ya, nama jabatan kompetensi ya. Contoh kepala pusat ya, pemetaan ke kompetensi. Jadi kita bisa ngeliat nih gitu untuk mencari beberapa kompetensi yang ada. Lalu eh, di sini juga ada Kasubag Tata Usaha. Jadi ini sesuai dengan jabatan yang ada di perangkat daerah yang kita udah pilih. Dan juga di sini peta Bangkum strategis ya. Kita juga bisa petakan ya dari perangkat daerahnya, nama programnya gitu. Jadi kita bisa melakukan pemetaan secara langsung. Dan Muslim Bangkom sendiri masih banyak ya fitur-fitur lainnya ya, seperti inventarisasi Bangkom yang tadi kita sudah jelaskan di proses bisnis ya. Lalu menu atasan langsung gitu ya. Eh, lalu juga verifikasi dan validasi. Oke. Nah, untuk selengkapnya mungkin saya akan coba bahas di lain sesi ya, teman-teman. Oke, jadi eh, di sesi selanjutnya pastinya nanti coba saya akan menjelaskan ya mengenai kebutuhan ya atau perencanaan diklat ya sesuai dengan peran pesertanya. Jadi dari mulai pegawainya itu dapat melakukan usulan ya data Bangkom dan juga atasan langsung ya dalam penginputan DAB ya data
atasan bawahan kompetensi ya sesuai dengan AKPK-nya nih, AKPK jabatan dan sebagainya. Lalu di sini juga beberapa peran-peran atau beberapa struktur kepegawaian yang ada di pemerintahan. Jadi nanti di sisi selanjutnya saya coba akan menjelaskan ya mengenai alur proses perencanaan diklat setiap atau per masing-masing pegawai. Baik, itu saja yang mungkin yang bisa saya sharing. Mungkin ada diskusi nih kita teman-teman. Ya, Ya, mau komentar aja sih, yang tadi kan sempat dikasih demo ya singkat gitu ya, eh, yang Simdiklat itu. Yang menarik ini di peta Bangkom jabatan sih, karena kalau setahu saya nih peta Bangkom jabatan ini sebenarnya datanya nih sudah ada nih dalam bentuk hmm, SKJ atau standar kompetensi jabatan. Nah, tapi permasalahannya adalah data itu ada di undang-undang, tapi ya sekedar data teks aja nih. Cuma kita nggak tahu apa ya penerapannya nanti di pemerintahan gimana sih gitu. Eh, apa ya cara menggunakan informasi itu secara konkret gitu di dalam birokrasi pemerintahan tuh mungkin tiap instansi punya cara yang masing-masing gitu. Dan ini jadi salah satu cara yang menurut saya secara visual pun cukup intuitif gitu ya. Jadi oh iya kita punya perangkat daerah ini dan tiap perangkat daerah beberapa ada yang punya unitnya dan di tiap unitnya itu ternyata ada jabatan-jabatannya yang udah di-assign masing-masing ke unitnya dan tiap jabatan itu nanti bisa dipetakan nih kompetensinya apa saja bisa diinput dan dari sini kayaknya ada potensi ya kalau udah ada pemetaan ini kayaknya nanti ke depannya bisa dibikin nih otomatis jadi oh saya sebagai pegawai A gitu dengan jabatan B di misalnya di perangkat daerah C kompetensi yang harusnya punya apa aja gitu ya berdasarkan data dari sini gitu otomatis jadi kayak nggak perlu bikin ulang dari awal tiap tahun misalnya atau harus mencari informasinya secara manual di dalam dokumen dasar hukumnya kayak gitu sih. ya betul banget. Ya, tadi fitur yang sangat menarik ya mengenai peta Bangkom. Dan pastinya data ini semua terintegrasi ya di data atasan dan bawahan. Jadi kita sesuai dengan tepat sasaran gitu untuk mengusulkan pengembangan kompetensi khususnya di jabatan ataupun strategis. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita paparkan ya mengenai sistem ya perencanaan diklat di aplikasi Musrembangkom. Untuk lebihnya nanti ya teman-teman, kita coba akan ya membahas ya mengenai perencanaan diklat sesuai dengan peran masing-masing di setiap jabatan yang ada di perangkat daerahnya. Baik itu saja yang mungkin saya bisa sharing ya. Apabila teman-teman tertarik ya untuk memberikan suatu topik ataupun usulan ya mengenai topik yang akan topik yang akan kita bahas gitu ya. Teman-teman bisa langsung saja komen di kolom komentar yang ada di bawah. Apabila teman-teman tertarik dengan video ini bisa like, share, and subscribe channel ini. Eh, dan ya pastinya dengan eh, teman-teman telah mendukung perencanaan diklat ya sesuai dengan bentuk idealnya. Seperti itu kurang lebihnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.